Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Nabila Hasyanil Khuluki dengan NIM 250101110052. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mata kuliah Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Minimnya pemahaman terhadap sistem etika Pancasila membuat persoalan yang masih mengakar di Indonesia semakin kuat dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, pendalaman pemahaman terhadap sistem etika Pancasila ini harus dilakukan secara turun-temurun. Dalam hal ini, pokok bahasan sistem etika Pancasila tidak hanya terhadap nilai-nilai Pancasila yang harus dipahami, tetapi juga etika, moral, dan budi pekerti harus dipahami secara dipraktekkan menurut fungsi-fungsinya. Sebelum saya melanjutkan tentang pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita harus tahu tentang apa saja tujuan dari PPT yang telah kami buat. Yang pertama, ada memahami pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, ada memahami fungsi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu memahami penjelasan nilai dalam setiap sila-sila Pancasila sebagai sistem etika. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika ialah sekumpulan nilai atau sila yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tentunya di negeri Indonesia. Nilai-nilai tersebut berupa nilai religius, nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan tujuan dari sistem etika dari Pancasila ini ialah agar membentuk masyarakat yang berpedoman kepada setiap sila Pancasila. Pembahasan selanjutnya ialah fungsi Pancasila sebagai sistem etika bangsa. Di sini kami memaparkan ada 3 fungsi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada menumbuhkan nilai moral dan membentuk karakter masyarakat yang bermoral. Yang fungsi yang kedua ada mencegah dekadensi moral dengan menekankan nilai-nilai luhur. Pancasila berperan memerangi praktik-praktik negatif. Dan fungsi yang ketiga ada menjadi pedoman norma dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang ketiga atau yang terakhir adalah sila-sila Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan kerangka filosofis yang mendasari perilaku masyarakat Indonesia, berlandaskan pada 5 sila yang mengatur nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Untuk sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan adalah sumber utama dari prinsip moral. Perilaku individu harus didasarkan pada ajaran masing-masing yang mengharuskan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan moralitas. Selanjutnya ada sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memperlakukan sesama manusia dengan adil dan bermartabat. Tindakan manusia yang harus memiliki implikasi moral dan setiap individu diharapkan untuk berperilaku dengan keadilan serta kearifan dalam interaksi sosial. Sila yang selanjutnya ada sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Sila ini mengedepankan semangat kebersamaan dan solidaritas nasional. Hal ini sangat penting untuk menjaga integrasi bangsa. Sila yang selanjutnya ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Prinsip dari sila ini menekankan permusyawaratan untuk mencapai mufakat, menghargai hak-hak dan kewajiban setiap individu, serta menciptakan kondisi yang mencerminkan kebutuhan rakyat. Sila yang terakhir atau sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengedepankan perlunya keseimbangan dalam pengakuan dan perlakuan antara hak dan kewajiban. Penekanan ini mencakup penghargaan terhadap sesama dan upaya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat serta keseluruhan masyarakat bagi Indonesia. Kesimpulan yang saya dapat dari materi ini yaitu Pancasila sebagai sistem etika merupakan pedoman moral dan nilai yang menuntun perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila di dalamnya mengandung nilai-nilai dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang menjadi arah dalam bersikap dan bertindak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.